subuh Masjid Raya Pondok Indah. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Alamin. Wa ashhadu anna Sayyidana Rasulullah Sayyidil Mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat besar dan dalam rasa syukur yang kita sampaikan dari lubuk hati kita yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memanjangkan umur kita, membuka peluang bagi kita semua untuk melebur seluruh dosa dan kesalahan, meningkatkan kualitas iman takwa kita, membersihkan rohani kita untuk mencapai kedudukan yang tinggi, yang terdekat kepada Allah sesuai dengan kesungguhan yang kita lakukan dalam kehidupan. Mudah-mudahan di bulan puasa Ramadan ini adalah salah satu puasa terbaik, Ramadan terbaik dalam perjalanan hidup kita. Dengan bantuan Allah, mudah-mudahan nanti kita keluar dari Ramadan ini suci bersih, dan kita juga mendapatkan ampunan dan derajat yang tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita bawakan hari ini adalah kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bahasannya akidah, jadi bahasannya lebih fokus kepada kewajiban bagaimana kalbu kita itu bisa mencintai Rasulullah. Yakin kita bahwa Rasulullah itu adalah manusia terbaik, yang kalau kita ikuti kita akan menjadi yang terbaik. Semua orang yang terbaik akan menjadi yang terbaik apabila mereka mengikuti langkah-langkah pola kehidupan orang-orang yang terbaik. Dan semua orang akan menjadi yang terburuk apabila mereka mengikuti langkah-langkah dan kehidupan orang-orang yang terburuk dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, mencintai Nabi SAW, Rasulullah SAW ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Rasa cinta itu akan menyebabkan iman kita sempurna. Kalau kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, maka iman kita tidak bisa dianggap sempurna. Maka kesempurnaan keimanan yang kita miliki sangat bergantung kepada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Apa itu cinta? Di mana letak cinta? Sebenarnya Bapak Ibu, cinta itu perasaan suka yang bersangatan, yang letaknya di kolbu, letaknya adalah di dalam hati, di dalam, kalau dia sangat mendalam, dia letaknya di fuadun, di mata hati, gitu ya. Maka cinta ini sebenarnya kajiannya kajian kolbu, kajian rasa, hakikatnya. Kenapa? Karena cinta itu letaknya di kolbu, di mata hati. Saya sampaikan sedikit begini. Ketika kita diejek seseorang, tersinggung kita, ya, katakan kita dikatakan bodoh, dikatakan nakal, dikatakan jahat, macam-macam lah ya. Mungkin dikatakan kita pendengki, macam-macam. Mungkin kita tersinggung. Seberapa lama ketersinggungan itu akan bersemayam di hati kita?
nggak jumpa sama orangnya paling 3 hari seminggu udah hilang. Ya, biasanya kalau tersinggungnya biasa hilang, nggak lama dia. Tapi ketika kita mencintai seseorang, itu menembus fuadun, mata hati kita, mata kalbu kita. Begitu cinta kita kepada seseorang dengan cinta yang sangat, cinta yang berat, apa yang terjadi? Ketika terjadi putus cinta, kita tidak bisa menghilangkan rasa cinta itu dalam waktu sebentar. Seminggu 2 minggu sangat-sangat tidak cukup untuk menghilangkan rasa itu. Butuh berapa lama? Biasanya kalau orang jatuh cinta, punya pengalaman jatuh cinta, cinta berat, lalu putus, biasanya dalam buku-buku psikologi disebut butuh waktu 1 tahun baru hilang rasa cinta itu, memudar dia. 1 tahun dia baru kita tidak terganggu. Kenapa? Karena dia masuk ke kedalaman kolbu yang disebut oleh, kalau Syekh Abu Qurjalani menyebutnya dengan fuad, mata hati. Karena dia sudah menyentuh mata hati, mendalam dia. Itulah cinta itu. Jadi cinta itu bukan di lisan. Sebenarnya ya, cinta itu bukan di perbuatan. Lisan dan perbuatan itu tanda cinta. Cinta itu letaknya di qalbu, di mata hati, fuadun. Nah, maka ketika kita sholat, itu yang menjadi kiblat kalbu kita itu rasa rindu itu, rasa cinta ke Allah itu. Itulah yang kita tunggangi untuk mendekati Allah, mendekati wilayah yang mendekati jannah. Nah, cuma kan kalau kita ditanya, adakah kita memiliki rasa rindu, rasa cinta kepada Allah, itu kembali ke diri kita. Seringkah kita ketika sholat merasa rindu, merasa cinta dengan Allah? Alam. Itu kembali kepada diri kita. Nah, Nabi Muhammad SAW, kalau sudah kita memiliki rasa cinta kepada Nabi SAW, maka apabila disebut nama Nabi, langsung kita berselawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu ciri-ciri cinta. Maka orang yang paling pelit, kata Nabi, ketika disebut namaku, dia tidak berselawat. Jadi cinta ini menjadi alat ukur dibuat Allah dan Rasulnya sebagai bentuk iman kita sempurna atau tidak. Maka dalam hadis sahih, salah satu hadis sahih disebut riwayat dari tentang Umar bin Khattab, disebutkan kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Hisam radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidhum bi yadi Umar bin Khattab. Saat itu beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab. Kemudian Umar berkata kepada, faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, sungguh la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sesungguhnya engkau yang paling kucintai dalam hidup ini, kecuali diriku sendiri. Jadi Umar ini lebih cinta pada dirinya dari diri Rasul. Ya. Nah, dia ungkapkan rasa kolbunya itu kepada Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, maka jawab Nabi, la walladzi nafsi biyadi. Enggak bisa begitu Umar. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, kata Nabi, hatta akuna habba ilaika min nafsik. Sampai engkau bisa mencintai diriku lebih dari dirimu sendiri. Nah, coba perhatikan hadis itu. Bagaimana iman itu tidak bisa sempurna tanpa mencintai Allah melebihi diri kita sendiri. Nah, lalu Umar merubah, meralat. Lalu dia katakan, lalu dia katakan apa? Faqala lahu Umar. Ya. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang demi Allah, aku lebih mencintai engkau melebihi diriku sendiri. La anta ahabbu ilayya min nafsi. Lalu Nabi SAW mengatakan, al-an ya Umar. Nah sekarang inilah yang baru benar. Ya. Maka Nabi sudah memberikan ultimatum kepada kita kan. Di dalam hadis lain juga disebut,
Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, kalian tidak akan sempurna imannya sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada suaminya, daripada ayahnya, daripada keluarganya, wa minan nasi ajma'in, dalam lafaz hadis lain, dan dari seluruh manusia yang ada di bumi. Maka ukuran iman itu sangat bergantung kepada ukuran qalbu kita, mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW lebih dari yang lain atau tidak. Apabila rasa cinta itu sudah melekat, menembus qalbu, inti hati, mata hati kita, mendalam cinta itu kepada Allah dan Rasulnya, pada saat itulah iman kita menjadi lebih sempurna. Semakin dalam cinta kita semakin sempurna. Ini salah satu kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dalam lafaz lain juga disebutkan, dalam lafaz Bukhari, lafaz hadis lain disebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak bisa sempurna iman kamu sampai kamu mencintaiku lebih dari anak, istri, suamimu, ayahmu, dan seluruh manusia sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam sebuah ayat Al-Qur'an, ya, di dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu. Ya, maknanya katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, suami istrimu, pasanganmu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaanmu yang kamu khawatirkan rugi, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu. Aku akan buat perhitungan. Tunggu datang azabku kalau kamu tidak mau berjihad memperjuangkan agamaku. Ini termasuk ayat yang sangat keras, mengingatkan kita agar tidak mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya melebihi dari Allah dan Rasulnya, ya. Karena sesuatu yang kita cintai selain Allah dan Rasulnya itu akan membahayakan, ya, membahayakan perjalanan hidup kita. Tahukah Bapak Ibu, kenapa orang kadang-kadang susah keluar ruhnya meninggal dunia? Salah satu penyebabnya kata ulama adalah orang yang susah kembali meninggal dunia, susah kembali ke Allah, disebabkan dia mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Karena sesuatu yang kita cintai selain Allah dan Rasulnya, itulah yang menghambat ruh kita, qalbu kita, rasa kita untuk kembali ke Allah Ta'ala, ya. Maka dalam hadis sahih disebutkan, salah satu ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ciri-cirinya apa? Dia mendengkur seperti binatang. Sakit sekali dia rasakan itu. Saking sakitnya ruh itu keluar. Kenapa? Karena ruhnya seolah-olah mengatakan, aku gak mau pulang, aku masih ini, mau ini lagi, mobilku belum selesai angsurannya, istriku satu lagi belum keurus, anakku mau kuliah ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Itulah yang menghambat ruhan itu pulang. Dia enggak salim, qalbun salim, man ata, kecuali orang-orang yang datang biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang berpasrah, hati yang menyerahkan diri kepada Allah. Ruhnya itu tidak berserah diri kepada Allah. Itulah yang membuat orang tersiksa dalam saat sakaratul mautnya. Maka seluruh para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh itu ketika meninggal yang membuat gampang apa? Karena mereka mencintai Allah. Maka lapas yang paling akhir diucapkan Nabi SAW sewaktu meninggal adalah Ar-Rafiqul A'la,
Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. 3 kali baru lepas napasnya. Sebagian ulama mengatakan Ar-Rafiqul A'la ini adalah para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang menjadi teman terbaik yang mencintai Allah. Tapi sebahagian memahami berdasarkan ayat Quran, masalillahi kamasalil a'la, perumpamaan Allah itu seperti perumpamaan yang maha tinggi. Sehingga ada yang menafsirkan Ar-Rafiqul A'la di situ adalah zat atau Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha pengasih, wahai kekasihku yang maha tinggi, wahai Allah kekasihku yang maha tinggi. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Karena setiap kita nanti wafat, meninggal akan menyebut hal-hal yang paling kita cintai. Itulah yang keluar dari kolbu kita, itulah yang keluar nanti sewaktu kita meninggal. Ya, maka disitulah kita dilarang untuk mencintai harta, dunia, jabatan, dilarang. Kenapa? Karena itu menghambat kita, menyusah payahkan lelah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini berasal dari Allah, berasal dari alam cahaya, berasal dari alam ketuhanan, alam lahut, ruhani kita, diturunkan ke alam rendah, ke bumi, bukan untuk mengabdi kepada dunia, bukan untuk menjadikan diri kita sebagai budak hamba dunia, tetapi untuk membeningkan ruhani kita dengan cobaan, dengan perjalanan hidup, meninggikan derajat kita, sehingga nanti kita kembali setelah proses pensucian, pembeningan, maka kita kembali dalam kondisi bersih. Bersih kolbu kita salim, bersih kolbu kita dari mencintai selain Allah dan Rasulnya. Itulah yang diinginkan Allah sebenarnya. Kenapa kita diturunkan ke muka bumi? Jadi kita ini makhluk langit, bukan makhluk bumi. Hakikatnya kita makhluk surga. Nabi Adam dulu diturunkan di surga, lalu diturunkan ke bumi. Jadi kita bukan makhluk bumi, kita makhluk langit hakikatnya. Ya. Diturunkan ke bumi hanya sebentar, 60, 70 tahun, 100 tahun. Jasad kita ini kalau dipakai 100 tahun, kalau udah bisa pakai 100 tahun udah mantap kali tuh. Ya. Enggak diganti-ganti. Kalau kuat 100 tahun jasad kita ini dipakai, ginjal, jantung udah bagus banget. Tapi rata-rata 60, 70 tahun, 80 tahun udah enggak kuat dia lagi. Ada yang jantungnya hancur, ada yang ginjalnya rusak, ya, ada yang paru-parunya basah, rusak, macam-macam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dijadikan Allah sebagai alat untuk ukur, alat ukur untuk sempurna tidaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta ini yang pertama memang kita harus mencintai Allah karena itu perintah Allah dan itu sekaligus menyempurnakan keimanan kita. Yang kedua, kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena kenikmatan beragama hanya bisa diperoleh dengan cinta. Kenikmatan beriman, itulah yang disebut dalam istilah Nabi menyebutnya dengan istilah halawatal iman. Salasum mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau kamu miliki baru kamu merasakan halawah, manisnya, nikmatnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yang pertama adalah mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kita harus mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Kalau mencintai seseorang karena Allah, karena agama Allah, karena dia dekat dengan Allah, karena dia mengembangkan agama Allah, karena dia membawa misi menegakkan agama Allah, karena dia orang yang membela Allah dan Rasulnya, karena dia orang yang membela agama Allah, maka barang siapa membela orang-orang yang mencelakai agama Allah, menghalang-halangi orang dari beragama, menghalangi menjalankan agama Allah, maka dia termasuk kubu-kubu yang kiri, kubu kegelapan.
Karena kuku kegelapan itu cenderung menghalangi, yasudduna an sabilillah, menghalangi orang dari agama Allah. Tetapi orang-orang bersahabat mencintai seseorang itu semata-mata karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia membenci kepada kekufuran sebagaimana dia membenci apabila dicampakkan ke neraka sesudah Allah menyelamatkannya. Nah, jadi hadis sahih ini menyebut bahwa salah satu yang membuat kita merasakan nikmatnya iman harus mampu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Kalau enggak, ya nikmat enggak, iman ini enggak terasa nikmat Bapak Ibu. Ya. Karena kenikmatan itu yang paling tinggi ada di dalam cinta. Ya. Seseorang yang mencintai seseorang, dia akan merasa nikmat dengan orang yang dia cintai. Seseorang akan merasa terganggu dan tidak enak berdekatan dengan orang yang dia benci. Nah, jadi nikmat itu bergantung kepada cinta. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena Rasullah salah satu-satunya uswah hasanah, panutan contoh hidup terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya agung. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul ada suri tauladan uswah hasanah. Ya, contoh bagi kita. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang rindu berjumpa dengan Allah. Bagi orang yang ingin hidup bahagia di akhirat. Bagi orang yang zakarallaha katsira, yang banyak sekali, banyak-banyak mengingat Allah. Jadi orang yang bisa menjadikan Rasul sebagai panutan hidupnya, dari isyarat ayat ini ada 3 bentuknya. Yang pertama, orang yang rindu berjumpa dengan Allah, yarjullah, punya harapan besar kepada Allah, punya rasa rindu, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan pertemuan dengan Allah. Dan orang yang pingin bahagia di akhirat, dan orang yang banyak berzikir. Jadi kalau orang gak pingin jumpa sama Allah, gak akan mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Kalau gak cinta kepada akhirat, gak mau dia, pinginnya dunia. Rasul tuh gak ada artinya bagi dirinya. Kalau gak sering ingat Allah, sama, dia ingin sering ingat dunia. Iya, siapa yang dijadikan panutannya? Ahli dunia. Kenapa? Karena yang dia cintai dunia, maka dia akan mencontoh ahli-ahli dunia untuk sukses dunia. Itu otomatis. Tapi kalau orang mencontoh Rasul, dia sering ingat Allah, sering menginginkan kebahagiaan akhirat, dan berkeinginan berjumpa bertemu dengan Allah, otomatis orang yang bisa melakukan ini, mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, Nabi SAW, maka tidak ada contoh yang terbaik kecuali Nabi. Dan ini akan membuat kita mencintai Rasul dengan mencontohnya. Nanti kita sebutkan beberapa hal ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Karena tidak ada yang lebih cinta kepada Allah kecuali Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu gelarnya apa? Habibullah. Kenapa gelarnya Habibullah? Karena dia paling cinta kepada Allah. Kenapa Musa mendapat gelar kalamullah? Kalam Allah. Karena dia berdialog dengan Allah. Kenapa Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih teman dekat, sahabat setia Allah? Karena Ibrahim sering menjadikan Allah dalam hidupnya sebagai teman akrab, kekasihnya. Maka Bapak Ibu, rumusnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran hadis, ana inda abdi zannibi, saya itu sesuai dengan sangka hambaku. Kalau kalian mau melihat kedudukan kalian di sisi Allah, lihat kedudukan Allah di kalbumu, di hatimu. Bagaimana kamu memperlakukan Allah? Apakah Allah kau anggap seperti ayah bundamu yang sangat menyayangimu, seolah-olah seperti itu? Apakah engkau menganggap Allah seolah-olah kekasihmu teman dekat, tempat curhat, tempat meluapkan segala keluh kesah, tempat berdiskusi, Khalilullah? Atau tempat sebagai kekasih yang sangat dalam cintanya, Habibullah?
Itu akan kita alami dalam perjalanan hidup kita beragama. Nanti ada saatnya kita merasa Allah itu seperti ayah kita, ibu kita yang sangat sayang kepada kita. Kadang-kadang seperti teman akrab, dialog kita, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, aku pingin ini, ya Allah, kenapa itu begitu? Nah, kita ajak dialog dengan kolbu kita, dengan kedekatan tadi. Itu akan kita alami. Maka kalau kita mau lihat posisi kita, kedudukan kita di mata Allah, kata Nabi, lihat kedudukan Allah di kolbumu. Tapi kalau Allah tak pernah kita ingat sama sekali, ya begitulah kita di mata Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya. Masalakakum fi saqar, ya Allah, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Dulu di dunia kan kami bisa melihat. Ya begitulah. Kadzalika atatka ayatuna, kami dulu peringatkan engkau. Sudah kami beritahu dengan hari ini. Tetapi engkau lupa, cuek, enggak pernah mau ingat kami. Pada hari ini kau pun akan dilupakan, disia-siakan. Kenapa? Karena dia selama hidupnya tidak pernah memandang Allah, tidak pernah berdialog dengan Allah lewat kolbunya. Maka orang-orang kafir itu adalah orang yang buta kolbunya. Khatamallahu ala qulubihim, ditutup Allah pintu hati mereka. Karena buta mata hati, masuk ke alam kubur, masuk ke alam akhirat, melihat di alam ruh, di alam kubur, di alam akhirat pakai mata hati, bukan pakai mata kepala. Maka orang yang buta kolbunya buta nanti di alam ruh, di alam akhirat. Itulah yang mereka menyebabkan mereka buta, karena mereka di dunia buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Siapa di dunia ini buta, di akhirat dia akan buta. Buta kolbu, bukan mata kepalamu yang buta, tapi kolbumu. Walakinna, tetapi kolbumu fis sudur, yang di dalam dada itu yang buta. Jadi beda kita dengan orang kafir itu di kolbu. Kolbu mereka buta, khotam, tertutup. Sementara kolbu kita itu bisa memandang, menyaksikan Allah dan kekuasaannya, mencintai Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan modal cinta ini juga salah satu kenapa kita mencintai Rasulullah SAW, alasannya supaya kita bisa nanti bersama beliau di surga. Ada satu hadis sahih muttafaq alaih, anna rajulan min ahlil badiyah, ada seorang ahli badui, Arab badui, orang badui dari kalangan sahabat. Orang badui ini kan sering belak-belakan aja. Biasanya daya pikirnya enggak terlalu kuat seperti orang Quraisy. Tiba-tiba datang dia ke Nabi. Begitu datang dekat Nabi, apa katanya? Mata sa'ah. Nanyanya ngagetkan Nabi. Ya Rasul, kapan kiamat? Begitu datang langsung nanya, ya Rasul, kiamat kapan ya jadinya? Kapan kejadian kiamat ya Rasul? Langsung aja Pak. Qala wailak. Rasul kaget juga. Wailak, celakalah engkau. Kok nanya kiamat? Belum apa-apa dan nanya kiamat. Wa ma adatalaha. Emang kau udah siap kalau kiamat terjadi sebentar lagi? Qala ma adatu. Enggak ya Rasul, sebenarnya amalku enggak banyak. Salatnya enggak banyak-banyak, wajib-wajib aja palingan kan. Tahajudnya enggak banyak. Puasanya yang wajib juga. Cuma katanya, kata beliau Arab Badui ini, ya Rasul, illa anni uhibballah wa rasul. Modalku cuma ya Rasul, aku sangat cinta sama Allah, sama dirimu ya Rasul, katanya. Apa jawab Nabi? Innaka ma'aman ahbabata. Nanti kala engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Nanti engkau dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Nah, kalau dalam fikih itulah namanya, setiap manusia itu nanti dikumpulkan bersama imamnya. Karena imamnya, pemimpinnya, ulamanya itu yang paling dia cintai, itulah sama itu dikumpulkan nanti di akhirat. Kalau dia mengikuti orang benar, itu dia. Nah, kalau dia nanti hidupnya suka main sihir, bekerja sama dengan tukang santet, tukang apa ya, tukang sihir, matinya nanti ya dikumpulkan bersama itu. Kalau bahasa Quran, abadat togut, mereka itu penyembah togut, hamba togut. Ya,
Kalau orang Jawa lebih kurang, kemungkinan ya orang Jawa menyebutnya kayak siluman, siluman ular, siluman apa namanya, siluman monyet, ada siluman buaya. Itu sebenarnya jiwa manusia yang dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena mereka menyembah setan di dunia. Maka ketika mati jiwanya dikutuk bersama itu. Buta. Kesenangannya apa? Makan darah, maksiat, buat jahat. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada juga orang yang dikutuk Allah, kunu qiradatan khasiin, jadi kera. Ada yang jadi al-khanajir, jadi babi. Ruhaninya, apanya? Jiwanya jadi babi. Ada yang dikutuk jadi tanaman. Nah itu bahasa-bahasa Quran sebelum menghadapi hari pembalasan. Jadi di alam akhirat itu, di alam kubur itu banyak jiwa-jiwa yang dikutuk oleh Allah, yang mereka itu tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Karena mereka mencintai itu, maka di akhirat pun mereka dikumpulkan nanti bersama mereka, guru-guru yang mereka cintai. Maka disinilah pentingnya kalau bahasa Syekhul Quran ini, kita mencari guru-guru di tingkat wali Allah, karena mereka cinta kepada Allah, supaya kita dapat syafaatnya, terbawa. Kenapa? Almar'u ma'aman ahabbah. Dalam hadis sahih lain disebut, seseorang dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Itu kunci. Jadi jangan main-main dengan cinta ini, karena cinta ini adalah amalan qalbu yang paling tinggi nilainya. Amalan hati yang paling besar keutamaannya itu cinta. Ya. Maka setiap kita nanti berkumpul bersama orang yang kita cintai. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa mencintai Allah? Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW supaya tumbuh rasa cinta ini? Banyak caranya. Di antara caranya tentu kita selalu ingat Nabi. Kalau bisa, tanda kita selalu ingat Nabi, cara makan Nabi sekecil-kecil yang dilakukan Nabi, yang kita hafal riwayatnya, kita contoh. Nah itulah disebut dengan ittiba sunnah. Kalau di dalam akidah itu, ittiba sunnah itu terus sampai detail yang bisa kita amalkan. Kalau dalam syariat fikih yang kita ikuti itu ittiba sunnah, yang diwajibkan dengan yang disunnahkan, yang dianjurkan. Itu secara umum. Tapi kalau dalam akidah kita ikuti itu sampai sekecil-kecil mungkin. Sering ingat Rasul, baca sholawat. Kata Nabi dalam hadis Hasan, hadis Tirmizi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat, manusia yang paling utama, paling dekat denganku hari kiamat nanti, salah satunya adalah yang paling banyak membaca sholawat. Nah, di sini ada ilmunya, Pak. Nanti kalau Bapak rajin baca sholawat, itu dengar orang baca sholawatan, tubuh, kolbu kita itu meronta-ronta merindukan Nabi SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memang ada sebahagian saudara-saudara kita di kalangan salafi, sholawat itu harus yang ditunjukkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak usah tambah-tambahi kata mereka. Padahal sebenarnya penambahan itu adalah doa. Setelah sholawat ditambah doa gak ada masalah. Wa asyrili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli, ya Allah kirimkan salat dan salam kepada Nabi Muhammad, dan sibukkan orang-orang zalim, baku hantam sesama mereka, dan selamatkanlah kami di tengah-tengah mereka, kehidupan mereka. Itu kalau dibaca ribuan orang itu merinding kita tuh kan. Menjerit kolbu kita tuh, merindukan Rasulullah SAW. Karena solawatan itu menghidupkan kolbu. Orang yang cinta, Bapak Ibu, semua orang yang jatuh cinta itu rata-rata jago bersair. Kalau nulis surat cinta itu,
Kalau nulis pelajaran bahasa Indonesia, nulis fisika, nulis matematika, nulis ilmu alam, biasa aja bahasanya. Begitu nulis tulisan surat cinta, seninya tinggi kali dari kolbu. Maka solawatan yang dimunculkan ulama itu adalah dari kolbu, ungkapan rasa rindu ke Rasulullah. Banyak sekali. Sampai salah satu yang menulis buku solawatan, buku kumpulan solawat Nabi, itu dikabarkan bersebar di WA kita, meninggalnya jasadnya utuh. Ya. Ada satu buku isinya solawat semua. Solawat semua isinya. Saya jujur, sebelum saya mendalami ilmu tasawuf tarekat, baca solawat dengan orang solawatan tidak terlalu kuat rasa rindu. Tapi ketika kita hidupkan dengan zikir-zikir Rasulullah, Nur Muhammad kita di kolbu kita itu Nur Muhammad itu sangat mencintai Allah. Begitu orang dendangkan solawat langsung menggerubuh di dalam kolbu kita itu. Kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ini yang banyak nggak diketahui orang. Saya pernah menangis dengar solawat itu. Air mata saya itu mungkin 2 gelas kalau ditampung. Karena dengar orang solawatan. Nggak kuat nahan saya. Kalau saya sendirian di kamar, saya menjerit sendiri aja. Kalau depan orang lain nggak berani saya. Dibilang orang gila kan coba. Ya. Itulah luapan rasa kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah SAW. Nah, karena salawat itu akan menghidupkan kolbu kita, menghidupkan Nur Muhammad yang ada dalam kolbu kita. Itu salah satu cara menimbulkan rasa rindu. Semua perindu, semua pecinta akan menjadi penyair yang hebat terhadap orang yang dia cintainya. Benar? Dia akan menjadi penyair yang hebat bagi orang yang dia cintai. Dia gak bisa enggak. Yang begitu. Perindu. Tapi ini hanya bisa dipahami dengan baik orang-orang yang pernah jatuh cinta. Cinta berat. Kalau kita bicara cinta dengan orang yang tak pernah jatuh cinta, gak nyambung. Bagaimana kita bisa jatuh cinta dengan orang yang gak pernah jatuh cinta? Tapi orang yang sudah mencintai Rasulullah SAW, ya, maka dia pasti. Maka wajar kalau salah seorang ulama besar di Mekah itu, salah satu ulama besar Mekah itu, dia bermimpi bertemu Nabi SAW. Dia katakan di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, sehingga dia sangat menghormati orang-orang ulama-ulama Indonesia. Banyak sekali di Indonesia ini wali-wali Allah yang sangat mencintai Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakin sholawat. Terserah mau sholawat Jibril. Kalau Bapak Ibu ragu, itu bid'ah, model misalnya saudara-saudara kita di Salafi, kalau ditambah nggak boleh, ya silakan saja. Ya, silakan saja memilih. Tapi sepanjang pengetahuan saya secara fikih, apapun yang kita tambah bacaan, asalkan dia doa yang benar yang baik, sesudah sholawat itu dibolehkan. Karena permintaan kita sesudah baca sholawat itu bukan yang terlarang. Bapak Ibu kalau nanti mau membahasnya, meneliti lagi tentang itu, karena kita di sini bahasnya akidah, nggak bahas masalah fikih, tidak usul fikih, tidak hadis. Kalau mau masalah hadisnya nanti, ini buku saya ada, saya tulis sekitar 361 halaman. Standarisasi sunnah dan bid'ah, analisis pemahaman salafi dengan Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Kenapa dibedakan salafi dengan Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz? Karena salafi agak beda sedikit memang secara umum pemahamannya dengan NU, Muhammadiyah, Ahlussunnah yang lainnya. Agak beda sedikit gitu. Karena mereka membawa sunnah ini nanti ke definisi akidah. Kalau Ahlussunnah secara umum membawa definisi sunnah kepada ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikihnya gitu. Nah, itu banyak perbedaannya itu nanti. Sehingga nanti terjadi perbedaan dalam pemahaman. Termasuk perbedaan memerinci kaedah-kaedah al-aslu fil ibadah at-tauqifi. Salafi berhenti di al-asal dari ibadah tauqifi. Padahal sebenarnya kaedah yang benar itu asal dari ibadah adalah tauqifi hatta yadullu dalil ala imaratiha ibahatiha.
Hatta yadulud dalil, sampai ada dalil yang membolehkannya, sampai ada dalil yang memerintahkannya, ini harusnya dibahas secara rinci. Dan ini dilupakan, tidak dibahas secara rinci. Mereka ngambil kaidah al-aslu fil ibadah atau kifi, sampai di situ. Nah, itu nanti banyak perbedaannya ya. Nanti kalau untuk itu. Tapi kalau bagi saya sejauh yang saya ketahui ya, yang saya pelajari, baik ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu tarekat, nah, semuanya ini saya, kalau bisa saya kuasai, minimal inti-intinya bisa paham saya ilmu ini Bapak Ibu. Nah, di dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat tasawuf, ilmu kolbu, untuk menumbuhkan rasa cinta ke Rasul itu salah satunya memang harus rajin sholawat ke Rasul. Maka di sebahagian Habib-Habib itu sholawatannya ada yang 1000. Habib Munjir itu bisa puluhan ribu setiap hari Pak sholawatannya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika Nabi Daud bersair, bertasbih memuji Allah, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu Nabi Daud bertasbih, burung-burung terdiam, mendengarkan, terpaku terpana mendengarkan tasbih yang dibacakan Nabi Daud. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Bagaimana kalian mengaku orang beriman, diucapkan tasbih-tasbih, pujian-pujian ketuhanan, hati kalian tidak tertarik kepadanya. Sedangkan burung saja mereka terfana mendengar tasbih-tasbih diucapkan. Itu bermasalah kolbumu. Kalau diucapkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Disebut Nabi Muhammad pun gemetar kita, Pak. Ya. Kenapa? Orang ini dicintai, ya coba aja jatuh cinta sama manusia nanti. Perjalanan hidup kita gitu disebut orang yang kita cintai, langsung tertarik kita kan. Aku tadi jumpa si anu ke sini. Mulai kan. Tanda cinta itu ya. Cinta itu bermainnya di kalbu, baru nanti buktinya di perbuatan, mencontoh, mengikuti. Yang kedua, ini dia tanda buktinya. Jadikan Nabi SAW sebagai uswah, ikutilah sunnahnya, terus ikuti sedetil mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau bila perlu sampai cara makan Nabi, jilat-jilat jari, kita ikuti. Cuma sebagian ulama hadis kontemporer mengatakan kalau menjilat-jilat, nanti kalau kita ke Eropa, ke Amerika, tak usahlah dilakukan. Kenapa? Nanti agak aneh rasa orang itu. Dianggap orang tuh Islam itu cenderung larinya ke budaya. Itu kan budaya masa lalu. Sebagian ulama memahami gitu. Itu dari sisi kemanusiaan. Maka nanti kalau di buku saya ini saya jelaskan mana perbuatan-perbuatan Nabi yang kita ikuti. Kalau dalam fikih begitu Pak. Mana yang boleh ditinggalkan, mana yang tak boleh dicontoh. Ada juga perbuatan Nabi tak boleh dicontoh. Nabi nikah lebih dari 4. Ini ada ustadz kondang nih, nikahnya lebih dari 4 istrinya. Itu melanggar itu kesepakatan ulama. Gak boleh ya. Gak boleh nikah lebih dari 4. Sedangkan sekelas Abdurrahman bin Auf disuruh tahan 4, lepaskan selebihnya. Sekelas Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya di tingkat sahabat. Ustadz kondang nggak bisa. Kekayaannya nggak sebesar Abdurrahman bin Auf belum. Ya. Itu dalam tafsir Ahkam itu diijma'kan ulama itu 4. Yang boleh lebih dari 4 itu cuman daud zahiri. Daud zahiri itu nggak dipakai. Itu pemahaman terlalu tekstual. Itu hilang mazhabnya. Pengikutnya hilang. Karena pemahamannya sangat terlalu tekstual. Sangat terlalu tekstual bagaimana? Masna wa sulasa wa ruba. 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Jadi
2 tambah 9, 11 tambah 16. 27. Jadi boleh menikahi 27 wanita katanya. Ini Daud Jahiri, enggak dipakai mazhabnya, oleh dunia hilang pengikutnya. Salah satu pendapatnya juga lagi, kalau begitu kita keluar dari masjid atau dari rumah, itu sudah dianggap musafir, boleh menjamak kasar sholat. Nah, ini kan lagi dipakai. Karena terlalu tekstual dia. Kalau Imam Syafi'i kan jaraknya sekitar 83 km, 81 km. Jarak musafir itu yang boleh jamak kasar. Tapi Daud Jahiri fikihnya sangat-sangat terlalu tekstual, sehingga ulama banyak yang meninggalkannya dan pengikutnya pun bisa dikatakan hampir hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca sirah nabawiyah, pelajari perjalanan hidup, ini juga menumbuhkan rasa cinta kita ke Nabi SAW. Salah satu buku yang agak detail membahas Nabi SAW itu adalah Rohikul Maktum. Saya melihat ada yang menarik di kitab itu, bagaimana dia menjelaskan hadis-hadis seminggu Nabi sebelum wafat. Ya, sedih sekali kita melihat bagaimana Nabi itu enggak tahan kita, Pak. Nangis kita bacanya ya. Bagaimana Nabi, ketika Nabi SAW ini disebut, misalnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata ketika menyeguk Nabi, ini seminggu-minggu terakhir beliau sakit. Aku menyeguk Nabi SAW ketika beliau sakit, aku pun meletakkan tanganku kepada beliau, maka aku mendapati rasa panas sekali tubuh Rasul, sampai menembus ke selimut beliau di depanku. Aku berkata, ya Rasulullah, betapa berat sakitmu. Nabi katakan, sesungguhnya demikianlah kami para nabi, ujian kami dilipat gandakan Allah, dan pahala kami juga dilipat gandakan melebihi yang lainnya. Itu yang dialami Rasul ya. Kadang-kadang Nabi SAW juga waktu sakit itu dipapah. Nah, di sini riwayat Ubaidillah dikatakan pertama kali Nabi SAW sakit di rumahnya, di rumah Maimunah. Lalu Nabi minta izin ke rumah istrinya Aisyah supaya tinggal di sana. Aisyah waktu itu bercerita, Nabi keluar menuju rumah Aisyah sementara salah satu tangan beliau dipopong oleh Al-Fadl bin Abbas dan tangan yang satunya dipegang oleh Imam Ali bin Abi Thalib, sementara kedua kakinya diseret di tanah. Jadi sakit beliau itu sampai beliau diseret tuh, dibopong. Itu menjelang seminggu beliau mengalami sakit ya. Dan sahabat-sahabat itu di akhir-akhir hari-hari terakhir dia wafat, Nabi SAW mau wafat itu ya, Nabi kan beberapa waktu tidak bisa ikut sholat jemaah. Jadi pernah satu saat Nabi SAW itu menyuruh Abu Bakar mengimami para sahabat. Setelah diimami Nabi SAW, tahu-tahu Nabi menyingkap tirai hujrah dari rumah Aisyah. Dilihat sahabat gitu kan, sedang sholat. Kata sahabat, seakan-akan wajah beliau itu seperti lembaran mushaf, karena begitu bersih lembutnya kulit wajah beliau SAW. Lalu beliau tersenyum. Melihat senyum Rasulullah SAW itu, para sahabat hampir ingin keluar dari sholat. Terlirik sahabat senyum Rasul yang indah, yang mempesona itu, melihat umatnya di detik-detik mau meninggal. Hampir sahabat itu mau membatalkan sholatnya katanya. Begitu gembiranya dengan pandangan Nabi SAW kepada sahabat. Ya, karena Nabi memandang dengan pandangan kasih sayang. Maka Abu Bakar pun mundur ke belakang, bergabung dengan shaf, memberi isyarat supaya Nabi mengimami sholat. Tapi Nabi memberi isyarat, enggak, lanjutkan sholat kalian, belum bisa ikut jemaah sama kalian, masih sakit. Ini hari terakhir beliau sebelum meninggal, hari Senin. Jadi kalau kita baca bagaimana perjalanan hidup beliau, termasuk detik-detik di dalam kitab Hurur Maktum itu, di buku ini ada disebut di halaman terakhir untuk nambah kita cinta kepada Rasul. Jelaskan bagaimana perjalanan sakit beliau itu di akhir-akhir kehidupan itu, kita pun merasa sedih. Ya, walaupun Nabi begitu termasuk Sayyidul Anbiya, seluruh para nabi di bawah beliau. Ya, apapun yang diminta Nabi SAW pasti dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi ditawarkan sebelum wafat, apa ditawarkan Allah? Nabi SAW ditawarkan dua, ya Rasulullah, engkau mau hidup kekal? Bayangkan, ditawarkan hidup kekal di bumi dengan berlimpah harta kekayaan.
Kalau Nabi mengiyakan kemarin, sampai hari ini Nabi Muhammad masih hidup dengan kekayaannya seperti Nabi Sulaiman. Atau engkau bertemu denganku. Kata Allah, disuruh pilih. Nabi memilih berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap Nabi memilih untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Kalau Nabi dulu mau, ya Allah, aku mau hidup kekal. Maka dari situlah nanti iblis saja bisa kekal hidupnya sampai kiamat, maksudnya ya. Bukan kekal selamanya, sampai kiamat bisa dihidupkan. Kenapa Nabi Allah tidak bisa dikekalkan? Lebih hebat iblis dari Nabi? Iblis saja bisa. Maka sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu yang belajar spiritual yang mendalam, Nabi Khidir masih hidup, Nabi Idris masih hidup. Cuman disebut Nabi Isa masih hidup, cuman ada bahasa wafat di situ, tapi hidupnya di dimensi alam lain. Sebagian menyebut begitu. Ya, itu saja sebenarnya. Nah, ini perbedaan keilmuan. Yang paling unik nanti Bapak Ibu, ketika kita baca hadis, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi dari Mekah masuk ke Masjid Aqsa, kemudian ditambatkan beliau katanya buruknya sebagaimana para nabi menambatkannya, ditambatkan. Lalu Nabi sholat berimam bersama Jibril dan para nabi dan rasul. Coba pahami, Nabi sholat bersama Jibril dan para nabi dan rasul di Masjid Aqsa. Apakah nabi dan rasul sholat diimami Nabi Muhammad itu hanya ruhnya saja atau bersama jasadnya? Sedangkan Nabi melakukan perjalanan dengan hujan jasad. Apakah dimunculkan Allah waktu itu jasad-jasad para nabi? Itu hadisnya sahih. Nabi mengimami para nabi di Masjid Aqsa. Nah, itu jarang-jarang ada ulama yang membahas. Bisa jadi dimunculkan Allah jasmaninya para nabi kan bersama para Nabi Muhammad yang mengimami, atau ruh saja yang diimami Nabi SAW. Tapi kalau ruh saja yang diimami, jangan-jangan Rasul berjalan pakai ruh saja, kata ulama-ulama kan. Padahal disepakati, mayoritas ulama mengatakan pakai ruh dan jasad Isra Mi'raj itu. Nah, itu kalau kita belajar lebih dalam lagi ya tentang ilmu spiritual Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa cara kita supaya kita bisa mencintai Rasul. Jadi kita banyak sholawat, senantiasa mengikuti mencontoh Nabi. Kalau bisa sampai sekecil-kecilnya, ya, membaca sirah perjalanan hidup Nabi, dan ini nanti akan membuat kita, hati kita, kalbu kita semakin cinta kepada Nabi SAW. Ya. Banyak orang yang jatuh cinta kepada Nabi, mengagumi Nabi setelah Nabi SAW dia membaca riwayat hidup Nabi SAW. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Sudah 53 menit ya, hampir 50 menit ya. Mudah-mudahan bisa sebagai pengantar kita untuk termotivasi, baik diri saya, Bapak Ibu sekalian, supaya kita terus menerus bisa mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Selalu ingat, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang nanti dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, bersama orang yang dicintai. Maka tetaplah jaga rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, terus sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, disilakan.